Ya, situasi selama persidangan persis seperti apa yang saya sampaikan waktu kemarin saya keluar dari persidangan ya, bahwa situasinya bagus, baik. Di dalam ruang sidang itu tidak ada tidak ada marah-marah, tidak ada emosi. Yang saya lihat hanya hancurnya hati seorang ibu. Saya bisa merasakan bagaimana sedih dan hancurnya hati seorang ibu ya. Itu yang saya lihat. Di luar itu saya nggak ngelihat apa-apa. Dan apa yang disampaikan Loli baik, apa yang disampaikan oleh ibunya Loli juga itu baik. Sehingga buat saya tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi. Bukan dipermasalahkan, mungkin tidak ada perlu lagi yang harus disampaikan, yang harus menjadi debat kusir baru lagi gitu. Ini kan gini ya, sudah lama sekali loh dua keluarga ini menjadi santapan buasnya netizen. Baik itu ibunya Loli, dia juga tidak kurang-kurang itu, mesti nahan dia dibully oleh masyarakat, dia dipersalahkan gitu. Begitupun dengan pihaknya Fadel. Dan saya rasa cukuplah. Toh sekarang sudah masuk di persidangan. Toh faktanya juga sekarang kita menunggu proses persidangan ini seperti apa. Jadi marilah kita sama-sama menciptakan situasi yang baik, bersama-sama menjaga banyak hati supaya tidak tersakiti. Sedih loh sebetulnya kalau netizen itu bicaranya kadang suka nggak baik ya. Maksudnya buat saya tidak mudah untuk kedua belah pihak ini, nggak mudah. Jadi buat saya untuk apa ada perseteruan, untuk apa ada statement yang mau membuka yang tidak baik, itu untuk apa? Toh Fadelnya sudah menerima dan siap untuk menghadapi konsekuensi apa yang dia buat. Saya tidak membenarkan apa yang mereka buat. Kenapa ada kalimat mereka? Dua orang ini yang melakukannya, bukan satu. Dan akhirnya dua-duanya menyadari bahwa ini kesalahan dan menyakiti keluarganya masing-masing pun itu sudah terungkap di dalam persidangan. Itu. Ini sidang tertutup, jadi tidak mungkin saya sampaikan isinya, tapi saya cuma mempertegas apa yang disampaikan oleh Loli itu baik, apa yang disampaikan oleh Nikita juga itu baik. Walaupun harus ada hati yang hancur dan tersakiti ya, tapi dalam sidang kemarin itu situasinya baik banget, bagus banget. Saya lihat dengan jelas bagaimana lukanya ibunya Loli, bagaimana hancur hatinya, itu saya lihat jelas. Hanya itu yang saya lihat. Saya nggak lihat ada hal lain ya yang disampaikan oleh pihak sebelah gitu. Ayolah, yuk kita sama-sama sebagai kuasa hukum, sama-sama menjaga hati semua pihak, sama-sama membantu mereka untuk bangkit dari lukanya, sembuh dari lukanya. Waktu yang akan menyembuhkan itu. Jadi nggak perlulah ada statement yang nggak baik gitu. Udah cukup mereka itu jadi santapannya netizen, santapan masyarakat. Karena kan yang tahu sebenar-benarnya itu adalah saya, mereka gitu kan. Yang lainnya kan cuman katanya, yang lainnya cuman kata opini. Medsos ini luar biasa gitu. Jadi ya yang menghakimi itu tidak memahami, yang memahami tidak mungkin menghakimi. Bukan berarti setiap ada statement terus
harus ada komentar yang tidak baik ya. Baik-baik aja lah. Coba dipakailah nuraninya sedikit. Toh yang melakukan kesalahan dua anak manusia yang melakukan kesalahan. Sudah disampaikan permintaan maaf oleh Fadel. Fadel dan kami juga tidak berharap atas jawabannya dari ibunya Loli ini kita untuk memaafkan atau tidak, karena itu haknya beliau. Bu, saya juga berpikir bagaimana orang yang terluka harus memaafkannya. Tapi saya yakin waktu akan memaafkan, waktu akan merubah. Kalau Tuhan memaafkan, masa manusia nggak memaafkan? Tapi jangan paksakan karena masih terluka. Kasih ruang, kasih waktu. Netizen juga jangan. Ini yang tersakiti itu banyak loh. Bukan cuman ibunya Loli, keluarganya Fadel pun tersakiti. Jadi udahlah, ayolah kita ciptakan situasi yang baik, vibe yang baik gitu supaya semua jadinya baik. Jangan memperlihatkan sakit hati karena saya dendam atau enggak perlu. Karena gini, menurut saya kalau statementnya seperti yang di seberang itu benar, pasti kalian semua akan lihat reaksinya Nikita Mirzani waktu keluar dari persidangan. Kalau itu seperti yang disampaikan oleh pengacaranya, pasti akan ada reaksi yang luar biasa. Tapi apa yang kalian lihat? Hanya kesedihan dan kesedihan seorang ibu yang harus mendengar yang terluka, yang hancur, yang akhirnya ada statement dari beliau bahwa sudah terjadi. Kan bisa sebenarnya kalau beliau mau marah-marah. Ternyata di dalam sana ya kebuka semuanya seperti yang dibilang sama lawyernya. Pasti dia juga, ya kita semua sama-sama tahu bagaimana reaksinya nih kita kalau tidak berkenan. Tapi apa kalian lihat? Apakah kalian lihat itu? Saya juga nggak lihat. Iya, kalau dari keluarganya Fadel, keluarganya itu sempat berkali-kali ngomong sama saya. Kalau ada kesempatan untuk minta maaf secara langsung, mereka mau minta maaf. Cuman saya bilang momennya belum pas ya. Tapi nanti kita ikut aja takdirnya Tuhan. Kalau memang ditakdirkan nanti pasti ada jalannya. Semua yang terjadi sejak awal sampai hari ini itu Tuhan izinkan. Sampai nanti diketok palu pun, kalaupun itu tidak berkenan untuk Fadel dan keluarganya, itu pun Tuhan izinkan. Terima. Selebihnya ya sudah, saya sebagai kuasa hukum berupaya atas hak hukumnya. Apabila memang ada yang tidak benar, saya membantah. Kalau yang benar ya harus kita terima. Sesimpel itu sebenarnya, nggak perlu ada huru hara, nggak perlu ada opini yang ngegiring isi ini begini, nggak perlu. Mau gini, tanpa kita sadari kadang lisan kita ini membuat situasi yang luar biasa, menghancurkan hati seseorang tanpa kita berpikir apa efek dari yang kita ucapkan. Apa nggak dimintain pertanggungjawabannya? Diminta nanti. Silakan dipertanggungjawabkan di atas kan gitu. Itu aja. Agenda selanjutnya minggu depan masih saksi dari JPU. Ada 3 saksi kalau tidak salah yang akan dihadirkan. Jadi kita akan mendengarkan karena menurut saya saksi itu harus melihat dan mendengar secara langsung, bukan katanya. Jadi mudah-mudahan saksi yang dihadirkan bisa membuat ini semakin terang benderang, bukan semakin panas atau blunder ya. Karena di mata manusia boleh ketukar, tapi di mata Tuhan nggak pernah ketukar siapa yang benar gitu. Salah satunya adalah ART ya, ART di apartemen ya kalau nggak salah, sama ada temannya Loli juga. Satu lagi saya lupa tuh siapa, tapi ya katanya ada 3 orang yang mau dihadirkan. Harapannya saya sejak awal memegang perkara ini, saya berharap semua itu bisa berjalan dengan baik. Sudah terjadi,
kita ikut proses hukumnya. Fadel harus terima apa ya konsekuensi dari yang dilakukan, begitu juga Loli. Semoga Loli lebih tenang, membaik, hubungan antara Loli dengan ibunya semakin baik. Loli harus menghormati ibunya, harus tahu bagaimana perjuangan ibunya membesarkan dia seorang diri ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat Loli sama Fadel dan untuk semua anak muda di luar sana. Perlakukan orang tua kalian seperti raja. Jangan sampai air mata ibu kalian jatuh.